Karena kalau Anda misalkan pengen mendapatkan customer dari digital, mau nggak mau Anda harus bikin konten. Karena kalau nggak, orang tidak akan tahu Anda siapa dan apa yang Anda tawarkan kan. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright, guys. Ada pertanyaan yang masuk ke saya dan cukup banyak ternyata ketika saya sedang ngobrolin tentang content creator Black Book ya, buku ini. Jadi ada banyak orang, terutama pebisnis ya, karena buku content creator Black Book ini kan ditujukan sebenarnya untuk Anda yang pengen menggunakan konten untuk bisnis. Bukan jadi selebgram yang sekedar kayak, selebgram aja gitu. Tapi enggak. Tapi kalau Anda punya bisnis dan Anda punya akun sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya, maka this book is for you. Nah, ada satu pertanyaan yang ternyata sering muncul, yaitu adalah, dan bisnis saya udah jalan nih, kenapa saya harus baca buku ini? Atau kenapa saya harus bikin konten? Toh, bisnis saya udah jalan. Yes, jawabannya adalah iya, udah jalan sih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda pengen memaksimalkan digital marketing? Karena kalau Anda misalkan pengen mendapatkan customer dari digital, mau nggak mau Anda harus bikin konten. Karena kalau nggak, orang tidak akan tahu Anda siapa dan apa yang Anda tawarkan kan. Jadi penggunaan konten ini sebenarnya adalah untuk level awareness. Maka dari itu saya gambarin dulu di sini nih. Jadi simpelnya bentuknya itu adalah seperti ini. Ini awareness. Kemudian ini adalah edukasi. Ini adalah transaksi. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Oke. Nah, awareness ini bisa dilakukan melalui social media, web, iklan, kemudian referral. Nah, kemudian edukasi Anda bisa melakukan pakai WA, pakai email, pakai grup, tribe, community, pakai Zoom. Ini edukasi, buat edukasi. Dan terakhir adalah transaksi. Transaksi bisa melalui marketplace, bisa melalui bank transfer langsung, misalkan transfer ke rekening nomor saya ini. Di Tribelio ada namanya instant payment, bisa menerima pembayaran. Nah, sekarang kita berfokus ke sini. Ini kayak corong bentuknya, teman-teman. Kayak corong ya. Jadi fokusnya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau Anda ingin menambah transaksi, otomatis Anda harus ketemu banyak orang yang Anda edukasi. Simpelnya kan seperti itu. Anda semakin ngajarin atau ketemu orang atau ngasih tahu tentang produk Anda, maka semakin banyak terjadi transaksi. Tetapi untuk Anda bisa engage, Anda bisa ngajarin, Anda bisa edukasi orang, Anda bisa kontak WA sama orang, otomatis mereka harus aware terlebih dahulu kan? Ya, aware terlebih dahulu. Karena apa? Kalau misalkan mereka nggak aware terhadap Anda, maka yang terjadi adalah, ya mereka bahkan nggak tahu tentang Anda. Kalau mereka nggak tahu tentang Anda, maka problemnya adalah, ya jumlahnya akan sedikit. So, penting banget untuk nomor 1 ini. Jadi semakin banyak nomor 1, misalkan di sini ada, let's say ada 100 orang nih, let's say di sini ada 100 orang nih. Maybe yang mau diedukasi cuma 10, mungkin. Dan yang transaksi cuma 1, maybe. Tapi bayangkan, kalau ini Anda tambah jadi 1000, di sini jadi 100, di sini jadi 10. Menarik nih jadinya nih. Oke. Nah, sekarang dari sini Anda lihat nih ya, dari angka ini yang harus Anda perhatikan. Anda memang mencari ini yang Anda cari nih. Tapi ini berasal dari yang nomor 1, 1000. So, pikirkan seperti ini. Lihat nih. Ini adalah akun Instagram saya dengan follower 252. Kalau saya posting sesuatu, misalnya saya posting random post aja deh, kayak begini, gambarnya ngeblur by the way teman-teman, disengaja. Ya, disengaja. Yang lihat ada berapa? 5.000. Maybe karena ngeblur, 5.000. Kemudian kalau saya posting yang lain, kayak begini misalkan. Nah, ini lebih tajam nih, lebih ganteng, lebih tajam. Lihat nih, yang lihat 33.000. Nah, kemarin saya sempat ngobrol di sebuah webinar ya. Kita pisahkan menjadi 2 gini. Ini Anda offline, toh bisnis saya udah jalan nih Dan, offline. Sementara yang satu lagi adalah online. Ini ya. Lihat nih, buka toko di sini, toko, ruko, apapun itu di mall. Saya survei kemarin, sehari ketika Anda buka toko dan sebagainya, orang yang masuk deh, lihat deh, kita nggak usah ngomongin transaksi, yang lihat deh setiap hari, lewat, lihat, kira-kira ada berapa?
yang masuk gitu ya, kemudian lihat barang Anda. Ada yang mengatakan ada yang 10, ada yang bilang ada 100, ada yang bilang 150, ya sekitar inilah ya, sekitar ini. Terus biayanya berapa di sini untuk mendapatkan itu? Sebulan. Ada yang bilang kayak, wow, 15 juta, nggak sampai 20 juta, ada yang bilang 10 juta. Untuk apa? Untuk sewa tempat, habis itu ada SPG-nya, dan yang lain-lain, electricity, listrik, air, dan sebagainya, ya kan? Ini ada segini. Nah, sementara ketika saya pakai online, IG doang misalkan, punya saya tadi bisa 5.000 minimal. 5.000 orang lihat. Ada yang 30.000 orang lihat. By the way, yes, ini akun saya. Akun Anda mungkin jauh lebih kecil. But, the thing adalah, biayanya apa? Nol, guys. It's free. Setiap Anda posting, Anda dapat itu. 10 orang lihat, 20 orang lihat. Sementara kalau yang di offline, untuk dapetin 10-100 orang lihat, Anda perlu membayar belasan juta. Sementara di sini gratis. Nah, kenapa ini nggak dilakukan gitu sekarang? Kenapa yang gratis begini, setiap kali Anda posting, ada 5.000 orang lihat, ada 10.000 orang lihat, dan Anda nggak lakukan itu? Why? Saya ngelakuin itu, sekali posting 5.000, ada yang 80.000, ada yang 30.000. Hajar terus, karena semakin banyak orang tahu saya. And it's good kan? Anda butuh yang di atas tadi angkanya besar. Supaya nanti ketika diajak ke nomor 2, itu ada orangnya. Dan diajak ke nomor 3 jadi transaksi. Banyak sekali yang mengatakan bahwa kayak, saya punya bisnis ini, kenapa? Saya tanya balik nih, kenapa kamu nggak memanfaatkan Instagram misalnya? Dibilang, iya saya belum fokus. Pertanyaan saya, lu belum fokus atau lu nggak ngerti? Karena misalnya gini, saya balik nih pertanyaannya nih ya. Kalau sekarang kamu fokus ke Instagram, kamu tahu nggak sih mau ngapain? Bingung juga akhirnya kan. Jadi jangan bilang nggak fokus. Lu nggak ngerti, bukan nggak fokus. Gitu aja. Ada yang bilang kayak, saya nggak punya waktu. Lah terus kok bisa hire SPG buat di mall, buat di toko Anda, kok bisa hire waiter, waitress kalau misalkan Anda punya F&B, punya cafe. Kenapa Anda nggak bilang, saya nggak punya waktu untuk melayani customer saya? Anda hire orang kan? Kan Anda nggak mungkin bilang, saya nggak punya waktu untuk masak. Saya nggak bisa masak. No, you hire chef. Anda hire chef kan? Anda hire koki kan? So di Instagram sama, saya nggak punya waktu buat posting, hire orang. The question is, Anda nggak ngerti gitu aja. Nah kalau nggak ngerti, hire orang yang ngerti. Karena apa? Maybe kemungkinan besar adalah akun sosial media Anda itu belum menghasilkan. Jadi Anda nggak believe bahwa akun sosial media itu bisa menghasilkan. Nah maka pertanyaannya sekarang, believe or not, Anda mau nggak menghasilkan sosial media Anda? Itu pertanyaannya sebenarnya. Karena nanti ketika Anda sudah mau, oke, saya mau menghasilkan, baru Anda belajar caranya. Nomor 1, awareness dan sebagainya, di mana ada sosial media di sini, itu dari buku ini. So this book hanya ngebahas tentang sosial media aja. Nanti ada buku berikutnya, List Building Mastery, adalah gimana caranya membawa dari sini menuju ke sini. Nah, saya mulai akan ada WA marketing juga. Prosesnya baru sampai sini. Buku Tribe akan ngebahas tentang ini. DM Elite akan ngebahas seluruhnya ini. The whole ini. Ini DM Elite. DM Elite. Official.com ya. So if you join dmeliteofficial.com tanggal 21-22 Mei 2022, kita akan ngebahas the whole list. Plus masih ada lagi team building dan sebagainya. Masih ada banyak sekali di sini. Metriknya semuanya itu akan dibahas semuanya. Ya jadi hopefully Anda akan jadi tahu nih sekarang. Anda jadi tahu nih sekarang bedanya offline dan online dan kenapa Anda harus bikin konten, dan itu baru aja di sini doang. Oke, belum yang lain-lain. Jadi DM Elite akan ngajarin semuanya. Alright, so thank you so much for watching this video guys. See you in the next one. Bye bye.